Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan kompetensi PBJ level 1. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Baik. Semangat terus ya meskipun sudah siang seperti ini. Baik Bapak Ibu, untuk pembelajaran hari ini kita akan bicara tentang pengadaan barang jasa secara swakelola. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Vina Dawatul Aropa, saya adalah Widya Iswara Muda di Puspita PBJ LKPP. Nah, di sini ada kontak saya, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin menghubungi saya, bisa melalui nomor WhatsApp atau alamat email sebagaimana tertera di depan. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran, saya juga ingin berkenalan nih dengan Bapak Ibu semua. Nah, supaya perkenalannya lebih interaktif, kita akan menggunakan aplikasi Padlet ya, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu login, ya. Ini linknya. Silakan Bapak Ibu login dan kemudian perkenalkan Bapak Ibu dengan menggunakan foto yang paling menarik. Sebutkan instansi dan jabatan Bapak Ibu, ya. Nama, instansi dan jabatan Bapak Ibu. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Oke, sudah ada yang typing. Siapa yang kira-kira mau memperkenalkan diri dulu? Oke, pertama Mbak Karisma dari BSSN, ada Mas Axel dari Universitas Negeri Surabaya, ada Mbak Gita dari LKPP, ada Mas Bowi dari PT EMP TBK. Ada lagi mungkin sepertinya yang belum memperkenalkan diri. Siapa ini kira-kira? Kita tunggu ya Bapak Ibu. Oke. Ada Mas Nabil jadi dari analis notulensi. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk perkenalannya dengan wajah-wajah yang ceria. Nah, sebelum kita berlanjut pada pembelajaran kita Bapak Ibu, saya ingin mereview dulu terkait dengan materi sebelumnya tentang materi pengantar pengadaan barang jasa. Nah, di materi sebelumnya Bapak Ibu sudah diperkenalkan cara pengadaan barang jasa itu ada dua, yaitu dengan pengadaan melalui penyedia dan satu lagi pengadaan barang jasa melalui swakelola. Nah, kira-kira Bapak Ibu terkait dengan materi kita saat ini dengan gambar yang ada di depan, apakah makna dari gambar ini Bapak Ibu? Nah, silahkan Bapak Ibu barcode dari yang ada di depan ya, barcode yang ada di depan. Kemudian jawab apa makna dari gambar ini. Kita berikan waktu 2 detik ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ketika Bapak Ibu scan, Bapak Ibu akan masuk ke aplikasi Jamboard, ya. Nah di sini silahkan Bapak Ibu gunakan sticky notes dan disampaikan makna dari gambar tadi. Oke, kita tunggu siapa saja yang akan menyampaikan ya saat ini. Oke, sudah ada tentang revitalisasi, yang kemudian ada yang menyampaikan membangun jalan. Ada yang menyampaikan PBJ di desa, ada padat karya. Oke, yang lainnya mungkin silahkan. Oke, revitalisasi tadi ya, ada yang ingin menyampaikan juga, ada yang menyampaikan swakelola tipe 4. Oke, sudah beragam ya. Nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu, kira-kira dari gambar ini maknanya apa? Nah, terkait dengan materi kita di materi pengadaan barang jasa melalui swakelola. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin menyampaikan dulu deskripsi singkat dari materi pengadaan barang jasa melalui swakelola, yaitu mata pelatihan ini dimaksudkan agar peserta nantinya mampu menjelaskan gambaran umum tentang pengadaan barang jasa melalui swakelola. Nah, materi nanti meliputi materi tentang perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan serah terima hasil pekerjaan, resiko, serta mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi terkait pengadaan barang jasa melalui swakelola. Nah, sebelumnya saya juga ingin menjelaskan Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita di materi saat ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, nanti peserta diharapkan bisa menjelaskan gambaran umum pengadaan barang jasa melalui swakelola. Nah, adapun indikatornya Bapak Ibu, ada beberapa indikator pembelajaran saat ini, yaitu menjelaskan perencanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola, menjelaskan persiapan, menjelaskan pelaksanaan pengawasan serah terima pekerjaan secara swakelola, dan mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan dan atau data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengadaan barang jasa secara swakelola. Nah, di kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah di poin pertama ya Bapak Ibu, terkait dengan
perencanaan pengadaan barang jasa secara swaklola. Baik, nah manfaat pembelajaran kita ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, nanti peserta setidaknya bisa menjelaskan tahapan perencanaan pengadaan barang jasa melalui swaklola. Kemudian yang kedua, peserta bisa memahami tipe swaklola, kemudian menyusun spesifikasi teknis atau KK, dan menyusun rencana anggaran biaya. Nah, ini adalah manfaat nanti setelah Bapak Ibu selesai mempelajari materi pengadaan barang jasa secara swaklola. Nah, kita akan masuk ke pembahasan inti, Bapak Ibu. Apa saja tahapan perencanaan pengadaan barang jasa secara swaklola? Nah, untuk menjawab ini, saya akan bagi dalam beberapa grup ya, Bapak Ibu. Nanti silakan perwakilan dari setiap grup untuk menempelkan kertas berwarna yang sudah saya sampaikan di meja Bapak Ibu. Kira-kira apa saja sih tahapan perencanaan pengadaan barang jasa dalam swaklola? Kita pembelajaran grup ini akan kita tunggu sampai 30 detik ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Kalau sudah ada yang punya ide, silahkan dituliskan apa saja tahapan perencanaan dalam pengadaan barang jasa secara swaklola. Oke, grup 1. Oke, grup 1 dengan Mas Axel, penetapan RAB. Grup 5. Grup 5 tentang spesifikasi KAK. Grup 2. Oke, penetapan jenis dan cara. Oke, grup 3 silakan tentang RAB. Oke, semuanya tepat ya Bapak Ibu ya. Jawabannya semuanya tepat nih. Nah, kita lihat nih apa saja sih ya yang akan kita bahas. Nah, tahapan perencanaan itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menetapkan tipe swaklolanya. Nah, yang kedua adalah menyusun spesifikasi teknis atau KK, dan yang ketiga adalah menyusun perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, penetapan tipe swaklola. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa saja tipe swaklola yang Bapak Ibu ketahui? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Tipe swaklola ada berapa tipe Bapak Ibu? 4. Oke, ada 4 tipe, betul. Ada yang menjawab lebih dari 4, kurang dari 4? Ya, betul ya. Jadi swaklola itu ada 4 tipe. Ya, tipe yang pertama adalah swaklola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran. Itu adalah tipe yang pertama. Nah, tipe yang kedua adalah swaklola yang direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh KLPD pelaksana swaklola. Tipe yang ketiga adalah swaklola yang direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas atau organisasi masyarakat. Nah, sedangkan tipe yang keempat adalah swaklola yang direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat dan dilaksanakan juga oleh kelompok masyarakat. Jadi betul yang disampaikan Bapak Ibu, swaklola ada 4 tipe. Nah, dalam penetapan tipe swaklola itu bukannya tanpa pertimbangan ya Bapak Ibu. Setidaknya ada 2 pertimbangan bagaimana PA-KPA menetapkan tipe swaklola. Yang pertama adalah identifikasi dulu pengadaan barang jasanya. Diidentifikasi dulu pengadaannya ini apa. Nah, kemudian survei awal ketersediaan pelaksana swaklola. Nah, berapa banyak nih pelaksana swaklolanya? Kemudian yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah kriteria barang jasa yang akan diswaklolakan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan untuk penetapan tipe swaklola. Baik Bapak Ibu, nah kita akan masuk di pembahasan yang kedua ya, terkait dengan penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. Nah, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa saja sih isi yang ada di dalam spesifikasi teknis atau KAK swaklola? Kira-kira apa saja? Oke, Mbak Karisma, ruang lingkup. Oke, kemudian yang lain, Mas Nabil. Oke, terkait dengan jadwal. Ada lagi yang lain terkait dengan swaklola?
Oke, kita bahas ya, apa saja yang ada di dalam spesifikasi teknis atau KAK. Nah, yang pertama, spesifikasi teknis adalah karakteristik total dari barang jasa dan keinginan pengguna barang jasa yang dinyatakan secara tertulis, artinya memang didokumentasikan. Nah, di dalamnya ada terkait dengan mutu, kualitas yang kita harapkan, kemudian ada jumlah tadi yang disampaikan, kemudian ada waktu, menjelaskan waktu dan tingkat pelayanan yang diharapkan. Nah, ini adalah spesifikasi. Nah, bagaimana dengan KAK? Nah, KAK ini menggambarkan uraian pekerjaan, data dukung, ruang lingkup, dan hal-hal yang disusun. Nah, di dalamnya ada 4 ya, terkait dengan uraian pekerjaan, data-data penunjang, ruang lingkup, dan hal-hal lain. Ini ada di KAK. Nah, kita akan masuk di pembahasan selanjutnya, Bapak Ibu, terkait penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Kembali lagi, kira-kira apa saja komponen dalam perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya yang Bapak Ibu ketahui? Oke, ada yang menyampaikan gaji. Oke, ada yang lain, baris B terkait dengan biaya konsultan. Kita lihat ya, apa saja yang ada di rencana anggaran biaya. Ya. Nah, anggaran biaya itu adalah menggambarkan berapa jumlah biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan swaklola. Nah, paling tidak memang terdiri dari 4. Yang pertama adalah gaji tenaga ahli, teknis atau upah tenaga kerja. Nah, kemudian ada biaya bahan atau material apabila dibutuhkan. Kemudian ada biaya jasa lainnya apabila dibutuhkan, biaya konsultasi, dan biaya lain yang dibutuhkan. Jadi memang ada beberapa hal yang menggambarkan terkait dengan anggaran yang diperlukan dalam pengadaan barang jasa secara swaklola. Baik, Bapak Ibu, ya, setelah pembelajaran ini saya ingin Bapak Ibu mencoba merangkum ya di dalam evaluasi dulu ya, kita akan melalui evaluasi. Jadi Bapak Ibu coba masuk dalam Kahoot ya, Kahoot, kemudian masukkan PIN yang ada di Kahoot ya. Kita akan evaluasi seberapa banyak Bapak Ibu sudah menyerap pelajaran terkait dengan materi pengadaan barang jasa secara swaklola. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Oke, ternyata dari hasil evaluasi ada 3 nih yang nilainya tertinggi. Yang pertama baris B, nilainya 2.810. Kemudian yang kedua ada Mbak Karisma, nilainya 2.743. Yang ketiga ada Mas Axel, nilainya adalah 2.564. Nah, selamat buat 3 orang yang nilainya tertinggi, artinya sudah memahami ya, sudah bisa memahami terkait dengan materi pengadaan barang jasa secara swaklola. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk pembahasan kita kali ini mungkin sampai dengan di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang boleh merangkum apa yang sudah kita bahas saat ini. Mungkin silahkan ada yang bisa merangkum. Oke, terkait tadi ya, artinya kita sudah belajar 3 ya. Ya, oke, Mbak Risbe tadi ya yang nilainya paling tinggi nih. Tadi Mbak Rizky sudah menyampaikan ada berapa? 3 tahapan ya, ada 3 tahapan perencanaan pengadaan barang jasa yang terdiri dari, oke, betul yang disampaikan oleh Mbak Rizky, terdiri dari penetapan tipe swaklola, penyusunan spesifikasi teknis atau KK, dan penyusunan RAB. Nah, mungkin satu lagi, ada berapa tipe Bapak Ibu tadi, coba ada yang merangkum lagi. Iya, dari Mas Axel ada 4 ya, ada 4 tipe swaklola. Baik Bapak Ibu, dari materi kita saat ini mungkin demikian ya Bapak Ibu. Ini adalah referensinya yang bisa menjadi rujukan Bapak Ibu untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengadaan barang jasa secara swaklola dari Perpres 16 tahun 2021, kemudian Perwal LKPP nomor 3 tahun 2021, dan modul pelatihan kompetensi PBJ level 1 terkait swaklola. Dari saya mungkin demikian Bapak Ibu. Terima kasih untuk kelasnya yang luar biasa yang semoga Bapak Ibu bisa
mempelajari lagi, menambah pengetahuan lagi terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Dan dari saya mungkin demikian, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.